Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Gustia Putri dengan NIM 22023123. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi seni musik, yaitu dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Berlinda Wulandari MPD. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian musik tradisional. Kedua, siswa dapat mengkategorikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang ketiga, siswa dapat mengkategorikan alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan fungsi alat musik tradisional kompetisi musik. Lanjut, materi pertama yaitu kita akan lanjutkan dengan bab 1, yaitu pengertian musik tradisional. Musik tradisional atau musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Indonesia. Musik ini biasanya menonjolkan ciri yang khas Indonesia, baik dalam bahasa ataupun gaya melodinya. Lanjut, yang kedua, ciri-ciri musik tradisional. Yang pertama, dipelajari secara lisan. Sebagai dari kebudayaan, musik tradisional secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan. Yang kedua, anonim. Artinya orang yang menciptakan seni musik tradisional biasanya tidak mencantumkan nama penciptanya. Yang ketiga, tidak memiliki notasi. Karena diajarkan secara lisan, beberapa musik tradisional tidak memiliki partitur notasi tertentu. Yang keempat, bersifat informal. Musik tradisional biasanya digunakan untuk mengekspresikan masyarakat. Yang kelima, syair, lagu berbahasa daerah. Yang keenam, melibatkan alat musik daerah. Yang terakhir, bersifat eksklusif, yaitu musik tradisional biasanya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan musik tersebut. Lanjut, materi yang ketiga, fungsi musik tradisional. Secara umum, yang pertama, fungsi ritual. Digunakan sebagai pelengkap kegiatan keagamaan dan kenegaraan, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan ritual lainnya. Fungsi profan berarti musik di luar acara keagamaan seperti sarana hiburan, sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, musik bisa dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan diri mereka. Yang ketiga, sarana komunikasi. Yang keempat, pengiring tarian. Yang kelima, sarana ekonomi. Bagi para musisi, musik tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi, namun juga dapat menghasilkan pendapatan dan lahan wirausaha. Lanjut, materi kedua, bab 2, yaitu alat musik berdasarkan bunyinya. Yaitu ada 4. Yang pertama, idiofon. Alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari getaran badan alat musiknya. Biasanya suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipukul. Contohnya gong, angklung, kolintang, dan lain-lain. Yang kedua, membranofon. Alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari selaput yang ada pada badan alat musik. Biasanya suaranya dihasilkan dari alat musik yang dipukul dengan alat atau tangan, contohnya gendang, rebana, bass drum, dan lain-lain. Yang ketiga, kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari bagian badan alat musik yang diberi senar atau dawai. Suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipetik serta digesek. Contohnya gitar, biola, dan ukelele, dan lain-lain. Yang keempat, aerofon. Alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari getaran udara yang ada dalam alat musik tersebut. Suara ini dihasilkan dari alat musik yang ditiup. Contohnya saksofon, seruling, pianika, dan lain-lain. Lanjut, bab 3, yaitu alat musik berdasarkan cara memainkannya. Alat musik gesek atau kordofon yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik atau digesek. Contohnya gitar, ukelele, sasando, dan sejenisnya. Berikut contoh alat musik dipetik. Ukelele.
Yang kedua, alat musik pukul atau idiofon, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul yang mana suaranya dihasilkan dari getaran badan alat musik tersebut. Contohnya gong, angklung, kelintang, dan lain-lain. Berikut contoh alat musik pukul. Gong. Yang ketiga, alat musik pukul atau membranofon. Berbeda dengan idiofon, karena membranofon bunyinya berasal dari selaput yang ada pada badan alat musik. Alat musik ini dipukul menggunakan alat atau tangan, contohnya gendang, rebana, bass, drum, dan lain-lain. Berikut contoh alat musik gendang. Yang keempat, alat musik tiup atau aerofon, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya seruling, saksofon, dan lain-lain. Berikut contoh alat musik seruling. Bab terakhir yaitu bab 4, yaitu menjelaskan fungsi alat musik tradisional dalam kompetisi musik. Menurut Naning Widayanti, dalam jenis dan fungsi alat musik tradisional di komposisi musik adalah: yang pertama, sebagai pola ritme dan irama, di mana alat musik tradisional yang dimainkan memberikan ketukan juga tempo dalam komposisi musik. Yang kedua, sebagai melodi utama, alat musik tradisional dapat menghasilkan nada dan not yang berbeda. Not rangkai menjadi melodi utama dari suatu komposisi, contohnya angklung, sasando, dan rebab. Yang ketiga, sebagai pengiring melodi. Pengiring dalam musik adalah bagian tambahan dari suatu untuk mendukung atau menghilangkan melodi utama. Musik rime dan irama. Komposisi yang dirancang sebagai tersebut dirangkai menjadi melodi utama dari suatu komposisi musik, contohnya angklung, sasando, dan rebab. Yang terakhir, sebagai pengiring melodi. Pengiring dalam musik adalah bagian tambahan dari suatu komposisi musik yang dirancang untuk mendukung atau menghilangkan melodi utama. Sekian materi yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.